Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sir Lutfi. Baik saudara-saudara, dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas buku bahasa Inggris kelas 1 atau kelas 10 Kurikulum Merdeka Pathway to English. Ya, yang begini gambarnya ya. Penerbitnya Erlangga. Oke. Langsung saja kita memasuki unit pertama. Di sini kan ada 6 unit ya. Kita untuk mempelajari satu-satu, kita memasuki unit pertama. Di halaman pertama ini dia. Language Lens of Understanding. Nah, langsung aja kita buka halaman berikutnya, pembahasan. Lead in artinya permulaan, ya kan. Nomor 1, read the following extract and data, then discuss the questions with your friends and your teacher. Di sini diperintahkan untuk kita membaca the following extract, intisari berikut dan data dan intisari berikut, lalu kemudian diskusikan pertanyaan-pertanyaannya dengan teman-teman dan gurumu. Ya, di sini ada instruksinya ekstraknya ya, intisari dan data-data di sini. Lalu nanti kita akan diperintahkan untuk menjawab dari 4 pertanyaan di bawah. Oke, info yang diberikan oleh buku ini adalah: Have you ever purchased something abroad or joined in an international tour? Apakah engkau pernah membelanjai sesuatu dari luar negeri atau bergabung dalam sebuah tur internasional? Ya kan, di sini. Have you ever faced cultural differences? Apakah engkau pernah menghadapi perbedaan-perbedaan budaya and communication problems dan masalah-masalah komunikasi that cause misunderstandings, yang menyebabkan salah paham? Intercultural communication is a vast topic. Komunikasi antar budaya adalah sebuah topik yang luas. You have to familiarize yourself. Engkau harus membiasakan dirimu, familiarkan dirimu with the local laws, dengan hukum-hukum adat dan customs of any country you visit, dan kebiasaan-kebiasaan suatu negara yang kau kunjungi. An awareness of potential problems, suatu kesadaran dari masalah-masalah yang akan muncul, problem-problem berpotensial. Ini kan artinya permasalahan yang akan timbul. Can help you communicate better, akan dapat menolongmu berkomunikasi better, dengan cara lebih baik, and grow your business internationally, dan menumbuhkan bisnismu secara internasional. Oke, lalu kita memasuki penjelasan berikutnya ya. Di sini ada data 2020 edition, edisi tahun 2020. The world's largest ranking of countries and regions by English skills. Di sini datanya diberikan. Artinya ranking terbesar di dunia dari negara-negara dan wilayah-wilayah akan kemampuan berbahasa Inggris, dari kemampuan berbahasa Inggris gitu ya, kira-kira. Based on the test result of 2.2 million adults, didasari dari hasil tes terhadap 2,2 juta adults, anak muda atau orang dewasa gitu ya, in 100 countries and regions, di dalam 100 negara, terhadap 100 negara dan wilayah. Nah, di sini ada datanya ya. Dan ada Vietnam nomor 65,
Terus Indonesia nomor 74, Rwanda, dan terakhir atau nomor 100 ada Tajikistan. Ya. Di sini ditampilkan data beberapa negara atau beberapa wilayah akan kemampuan berbahasa Inggrisnya. Ini negara-negara. Negara Indonesia akan kemampuan bahasa Inggrisnya terdapat pada nomor 74. Ya, 74. Di atasnya ada Maroko, di bawahnya Bahrain. Ya, baca sendirilah, kan kelihatannya. Langsung saja kita memasuki soalnya. Di sini ada soal nomor 1. Why do people often face communication problems in their international activities? Mengapa orang-orang sering menghadapi permasalahan-permasalahan komunikasi in their international activities, dalam aktivitas-aktivitas internasionalnya? Nah, pertanyaannya ini di sini bisa dipahami ya. Kenapa orang-orang sering menghadapi masalah-masalah komunikasi? Kesulitan berbicara terhadap lawan bicaranya ketika di suatu negara yang ia kunjungi. Di sini nomor 1. Kenapa? Apa alasannya? Ya, ini jawabannya tergantung pada pribadi masing-masing ya. Kenapa bisa begini, bisa begitu? Ya, silakan dijawab dengan kemampuan masing-masing. Lanjut nomor 2. Which one might have more problems in their international activities? Yang mana? Negara mana? Salah satu negara mana yang mungkin memiliki lebih banyak memiliki masalah-masalah dalam aktivitas internasionalnya, in their international activities? Vietnams or Indonesians? Orang-orang Vietnam atau Indonesia? Kenapa? Negara mana di antara dua negara yang disebutkan, Vietnam dan Indonesia? Dua ini yang mana yang lebih banyak menghadapi masalah dalam aktivitas internasionalnya? Apakah Vietnam atau Indonesia? Lihat di sini datanya. Ini kan ada penomorannya nih. Yang mana Vietnam, mana Indonesia, mana yang lebih banyak menghadapi masalah internasional, masalah berbahasa dalam aktivitas internasionalnya? Kenapa? Why? Di sini ada soal nomor 2, ada 2 pertanyaannya. Silakan dijawab dengan memahami data di sini atau pemahaman mungkin yang sudah dipahami di luar teks yang telah ditulis oleh penulis di buku ini. Oke, pertanyaan ketiga. As one of the Indonesian citizens, ya kan? Sebagai salah satu warga negara Indonesia, what would you advise to your friends to improve their English ability? Ya kan? Sebagai salah satu warga negara Indonesia, apa yang akan kau berikan nasihat kepada temanmu untuk meningkatkan their English ability, kemampuan berbahasa Inggris mereka? Apa nasihatnya? Ini pun tergantung terhadap si penerima soal nih lah, tergantung masing-masing kita. Apa yang mau kita jawab? Ketika kita mempunyai teman, kita memberi nasihat kepada mereka, apa ya nasihat yang cocok kita sampaikan kepada mereka? Kira-kira apa? Ya terserah ya. Terus pertanyaan keempat, do you think you can learn cultural values by reading English short stories? Why? Ini dia. Apakah kau pikir kau dapat mempelajari nilai-nilai budaya, cultural values, by reading English short stories, dengan membaca English short stories, cerita-cerita pendek berbahasa Inggris? Nomor 4 ini ditanyanya kita, apakah kita bisa mempelajari bahasa Inggris, mempelajari nilai-nilai budaya dari suatu negara dengan
membaca cerita-cerita pendek yang berbahasa Inggris. Apakah kita bisa atau tidak? Ya, silakan dijawab. Lanjut ke nomor 2. Dari pembahasan unit 1 ini kita lanjut ke nomor 2. Compare the following extracts by answering the questions. Di sini bandingkan kutipan kalimat extracts yang berikut dengan menjawab intisari ini ya, intisari cerita, extracts intisari cerita ini ya. Yang penting aja sih sebenarnya yang dikutip di sini. By answering the questions, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti ya. Bandingkan ya, ini ada 2 cerita dia. Satu ini cerita His Name Was King Arthur. Ini King Arthur pemeran utamanya. Lalu ada cerita yang kedua, The Legend of the Curse of Empu Gandring. Ini pemeran utamanya Empu Gandring. Ini satu, ini 2. Di sini disuruh kita bandingkan extracts, following extracts, intisari cerita berikut ini dengan menjawab pertanyaan. Ini nanti kita ya, kita pahami dulu cerita yang pertama. His name was King Arthur. Namanya adalah King Arthur, a famous king from Britain whose stories have been capturing imaginations. Seorang raja terkenal dari Britain, dari Inggris Raya atau negara Inggris, whose stories have been capturing imaginations, yang memiliki cerita-cerita have been capturing imaginations, menangkap imajinasi for ages, untuk banyak umur, banyak usia. Dia mempunyai, King Arthur punya cerita, memiliki cerita yang bisa ditangkap imajinasinya oleh banyak usia ya, for age, berbagai macam umur, not only in Britain but also all over the world. Tidak hanya di negara Inggris tapi juga seluruh dunia, all over the world, seluruh penjuru dunia. One of the most famous tales of King Arthur is, salah satu di antara banyaknya cerita-cerita terkenal dari King Arthur adalah The Legend of the Sword and the Stone. Sejarah dari sebuah pedang di dalam batu. Ada sejarah dari King Arthur tersebut, pedangnya itu tertancap di dalam batu. One day, suatu hari, a magician, seorang penyihir, Merlin, namanya Merlin, placed a sword called Excalibur, menempatkan sebuah pedang yang disebut Excalibur, Excalibur, pedangnya namanya Excalibur, in a stone, di dalam suatu batu, and said, dan berkata, that whoever was able to pull it, dan siapapun yang dapat menariknya, was the rightful king of England, adalah raja yang sesungguhnya dari England, dari orang-orang Inggris. Arthur proved that he was the strongest man. Arthur membuktikan bahwa dia adalah lelaki yang paling kuat, who could pull it out, yang dapat mencabut pedang tersebut, mencabut pedang yang tertancap di suatu batu. And he didn't have to spend any energy to do it, dan dia tidak harus menghabiskan banyak energi untuk melakukannya. Berarti si King Arthur tidak butuh banyak energi untuk mencabut pedang yang tertancap di dalam batu tersebut. Itu tadi satu cerita yang di atas, extracts yang di atas, lalu extracts yang kedua. The Legend of the Curse of Empu Gandring, sejarah dari keris miliknya Empu Gandring. Ini ada sejarah suatu keris yang dimiliki oleh Empu Gandring. The Curse of Empu Gandring is, keris itu yang dimiliki Empu Gandring adalah, is a famous legend from Java Island, suatu legenda terkenal from Java Island. Ini bacanya island ya, bukan island ya.
atau Iceland, tapi island S-nya hilang. Silent S istilah dalam bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya S-nya tak disebut. Indonesia. Pulau Jawa, Indonesia. Pulau Jawa yang terdapat di negara Indonesia. Oke. The tale is about a famous court. Cerita tersebut adalah tentang suatu keris kutukan yang terkenal, made by Empu Gandring, yang dibuat oleh Empu Gandring. Berarti cerita itu ada suatu keris kutukan yang dibuat, keris tersebut yang dibuat oleh Empu Gandring. Empu Gandring yang diduga lived in the 11th century, hidup dalam abad ke-11, was a well-known keris maker, yang dibuat yang was a well-known keris maker, yang terkenal sebagai keris maker. Pembuat keris terkenal adalah seorang pembuat keris terkenal. He was killed by his own creation. Dia terbunuh atau dia dibunuh oleh kreasinya sendiri. And before he passed away, dan sebelum ia meninggal dunia, he cast a curse on the keris. Dia mengucapkan atau menancapkan suatu kutukan pada keris tersebut. Dia mengucapkan kutukan pada keris yang dibuatnya sendiri. Empu Gandring mati oleh keris yang dibuatnya sendiri. Itulah ceritanya ya. Baiklah, salah satu cerita di atas dari Britain dan dari luar negeri, dari Eropa ya. Satunya lagi dari Indonesia, dari Java Island. Oke. Langsung saja kita memasuki pertanyaannya. Pertanyaan pertama adalah, have you ever heard the stories? Apakah engkau pernah mendengar cerita tersebut? Ini kan ada dua cerita. Ditanyanya kita, apakah kita pernah mendengar cerita tersebut? What are the stories about? Cerita apa? Tentang apa cerita yang di atas ini yang kita bacakan barusan? Tentang apa dia? Di sini pertanyaan ada dua ya. Satu pertanyaan terdapat dua pertanyaan. Apakah engkau pernah mendengar cerita tersebut dan tentang apa itu? Silakan dijawab ya. Kan sudah diterjemahin tadi dan juga sudah dibacakan. Bisalah kiranya kita untuk memahaminya. Why are both stories famous? Kenapa kedua cerita tersebut terkenal? Kenapa? Silakan dijawab. The characters in the stories lived in different countries. Karakter dalam cerita tersebut live in different countries. Hidup di negara-negara berbeda. Where is Britain? Di mana Britain? Inggris Raya tadi. Where is Java Island? Di mana Pulau Jawa? Find 4 different facts about Britain and Java Island. Temukan 4 fakta berbeda tentang Britain and Java Island, tentang Inggris dan Pulau Jawa. Ini tanyanya kita. Apa 4 perbedaan fakta berbeda dari Jawa dan Inggris tadi, Pulau Jawa dan Inggris? Nomor 4, read the following sentences and answer the questions. Bacalah kalimat-kalimat berikut dan jawab the questions. Jawab pertanyaannya. One day, a magician Merlin placed a sword in a stone called Excalibur. Ini kalimat pertama yang disuruh kita baca. Suatu hari magician, penyihir Merlin, yang namanya Merlin, placed a sword in a stone called Excalibur, menempatkan sebuah pedang di dalam sebuah batu yang disebut dengan Excalibur. Menancapkan ya, pedangnya ditancapkan oleh Merlin. Sentence kedua, kalimat kedua. He was killed by his own creation and before he passed away, he cast a curse on the keris. Dia terbunuh oleh kreasinya sendiri dan before he passed away, dan sebelum dia meninggal, he cast a curse. Dia mengucapkan suatu kutukan pada keris tersebut. Itu dua kalimat yang diperintahkan kita untuk membaca atau memahaminya. Lalu kita jawab pertanyaannya.
A. Do you think Excalibur and Chris are different or similar? Why? Apakah kau pikir Excalibur and Chris adalah berbeda atau sama? Kenapa? Chris dan Excalibur berbeda atau sama? Different or similar? Why? Kenapa? Yang B, do you think Pu Gandring had magical powers like Merlin? Apakah kau pikir Pu Gandring memiliki tenaga magis, tenaga sihir, ya, tenaga dalam ya, enggak lah, tenaga sihir lah, ilmu sihir seperti Merlin? Pu Gandring punya ilmu sihir enggak? How can you prove it? Bagaimana kau dapat membuktikannya? Oke. Pertanyaan kelima. How far do you understand the extracts? Sejauh mana engkau memahami intisari-intisari yang telah disebut di atas? Yang keenam, do you think your English help you learn the multicultural values in the story? Apakah pemahaman bahasa Inggrismu menolongmu mempelajari nilai-nilai budaya dalam sebuah cerita? What are they? Apa aja itu? Nilai-nilai budaya apa aja itu? Kan gitu dia. Apakah seseorang yang bisa memahami bahasa Inggris dapat menolongnya memahami nilai-nilai multicultural, nilai-nilai antar budaya di dalam sebuah cerita. Oke, itu saja ya pertemuan kali ini. Pertemuan pertama nomor 1 dan nomor 2 mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.